Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan kelanjutan dari bab 3 mengenai hubungan korespondensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rodatul Uma. Nama saya Sela Indah Setiawati, NPM 060. Nama saya Khofifah Fatmatus Aulia, NPM 050. Pengertian hubungan korespondensi bank. Hubungan korespondensi bank adalah hubungan keagenan atau dituangkan dalam perjanjian yang saling menguntungkan antara satu bank dengan bank lainnya, atau baik di dalam maupun di luar negeri, untuk saling memberikan jasa atau melakukan transaksi atas nama bank yang berkepentingan. Bentuk-bentuk korespondensi yaitu ada dua, non-depository correspondent dan depository correspondent. Arti dari non-depository correspondent yaitu suatu hubungan satu bank dengan bank lain yang terbatas pada pertukaran. Sedangkan depository correspondent yaitu hubungan yang semula bersifat non-depository tetapi diikuti dengan pembukaan rekening oleh salah satu bank atau kedua bank yang mengadakan hubungan koresponden tersebut atau hubungan nostro-vostro atau keduanya. Mekanisme hubungan korespondensi. Pembukaan hubungan koresponden biasanya diawali dengan inisiatif dari salah satu pihak yang disambut baik oleh pihak lainnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Adanya permintaan. Jadi, permintaan bisa datang dari lembaga keuangan asing dengan menyampaikan surat permohonan formal untuk membuka hubungan koresponden dengan bank di dalam negeri. Bisa pula, permohonan ini datang dari pihak dalam negeri sendiri, contohnya kantor pusat atau cabang. Karena misalkan nasabah bank yang sering berhubungan dengan mitra usahanya di luar negeri, sering menyalurkan bisnis melalui suatu bank di negara yang bersangkutan. Yang kedua, analisis. Analisis untuk membuka hubungan koresponden yang dilakukan oleh suatu bank biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu data negara. Dalam data negara ini akan dilihat dari sisi 1. Negara terlarang atau tidak, 2. Country risk, 3. Political atau legal atau social variables, yang keempat, economic kriteria, yang kelima, monetary and fiscal aspect, yang keenam, status kepemilikan legal aspek dari bank, yang ketujuh, bonafiditas bank atau bank risk, yang kedelapan, kondisi keuangan, yang kesembilan, ranking bank, yang kesepuluh, kemampuan manajemen, dan hal-hal lainnya. Resiko yang terjadi akibat hubungan korespondensi. Hubungan koresponden dapat membawa resiko, yaitu apabila bank secara sembarangan menerima atau menunjuk sebagai korespondennya bank yang belum dikenal, tanpa mengandalkan penelitian terlebih dahulu mengenai kemampuan, tanggung jawab, nama, dan sebagainya dari bank tersebut. Lepas dari hal di atas, masih ada lagi resiko lain, yaitu kecurangan-kecurangan oleh pihak ketiga yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari hubungan yang ada, misalnya dengan pemalsuan-pemalsuan. Teknik pengaman agar terhindar dari pemalsuan adalah untuk menghindari resiko-resiko pemalsuan demikian, digunakan alat-alat pengaman untuk menguji apakah amanat-amanat yang diterima benar-benar asli atau sah berasal dari bank yang tersebut sebagai pengirimnya. Cara menguji dilakukan dengan mengenali formulir dan atau tanda yang tertera. Untuk keperluan itu, maka apabila dua bank bersepakat untuk mengadakan hubungan koresponden, masing-masing bank mengirimkan kepada pihak yang lain dokumen-dokumen pengaman yang terdiri atas
Contoh-contoh tanda tangan dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen-dokumen yang akan mengikat bank tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu mengenai faktor penyebab merger. Jadi, merger itu bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah masalah kesehatan bank. Yang kedua, aset yang dimiliki relatif kecil sehingga terlalu sulit untuk melakukan ekspansi. Yang ketiga, manajemen bank yang tidak teratur atau profesional. Yang keempat, administrasi tidak teratur dan masih tradisional. Dan yang kelima, ingin menguasai pasar. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis penggabungan bank atau merger, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, serta yang terakhir adalah merger kongenerik. Merger horizontal adalah suatu merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan yang memiliki produk yang sama. Misalnya seperti 2 perusahaan baju muslimah, itu merupakan contoh dari merger horizontal. Selanjutnya ada merger vertikal. Merger vertikal ini adalah suatu penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Misalnya antara perusahaan kain dengan perusahaan jaket, kan saling berkesinambungan dari kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penyatuan 2 perusahaan atau lebih yang memiliki produk berbeda atau tidak sejenis. Yang selanjutnya adalah merger kongenerik. Merger kongenerik ini adalah sebuah proses penggabungan yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan yang masih berhubungan namun memiliki produk yang berbeda, misalnya antara bank dengan perusahaan finansial. Selanjutnya adalah tujuan penggabungan bank atau merger. Tujuan penggabungan bank atau merger ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pertimbangan pajak, yang kedua adalah diversifikasi atau pertumbuhan, yang ketiga memperoleh goodwill di masa depan. Goodwill di sini adalah sebuah aset yang tidak terwujud. Maksudnya seperti selisih angka dari kelebihan harga beli. Kemudian yang keempat, menciptakan sinergi. Yang kelima, meningkatkan dana. Yang keenam, meningkatkan keterampilan perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan likuiditas pemilik. Lembaga keuangan bukan bank. Pertama, koperasi simpan pinjam. Menghimpun dana dari setiap anggota lalu menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Ketiga, perusahaan leasing atau multifinance adalah LKBB yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa. Keempat, perusahaan modal ventura, yaitu menyediakan permodalan kepada perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Kelima, pasar modal, yaitu memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Keenam, perusahaan dana pensiun adalah badan usaha LKBB yang menyediakan layanan jaminan masa tua dengan cara menghimpun dana yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Ketujuh, perusahaan asuransi menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak dan dijelaskan dalam polis asuransi. Sekian dan terima kasih.